sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah, ahlan wa sahlan teteh bunda yang sudah bergabung di webinar kali ini. Insyaallah, baru ada 9 orang ya, diajak lagi teman-temannya, keluarganya. Insyaallah, alhamdulillah kita sudah bisa berkumpul di webinar kali ini yang bertema seberapa bahaya baby blues. Dan malam ini merupakan malam kedua, sekaligus malam terakhir webinar Daurah Anisa. Maka dari itu, Teteh Bunda bisa diajak kembali ya teman-temannya, keluarganya, supaya banyak orang yang merasakan manfaatnya. Dan serta izin berkenalan kepada Teteh Bunda, saya Poppy Indriani. Teteh Bunda bisa panggil saya Poppy. Insya Allah saya menjadi MC pada malam hari ini. Juga izin berkenalannya kepada Teteh Bunda semua, bisa diisi kolom obrolannya dengan format, nama, dan juga domisili dari kota mana. Contohnya Poppy dari Majalaya, Teteh. Sambil menunggu yang absen, insya Allah saya sambil menjelaskannya, memperkenalkan kepada Teteh Bunda tentang Daurah Anisa. Barangkali ada Teteh Bunda yang baru bergabung di webinar kali ini. Jadi Daurah Anisa ini merupakan salah satu program dari Yayasan Kolbi Quran Center, salah satu program pendidikan. Jadi Yayasan Kolbi Quran Center ini merupakan yayasan yang bergerak di bidang pendidikan juga bidang sosial. Di bidang pendidikannya itu ada rumah tahfiz Kolbi Quran kelas anak, itu untuk usia SD. Juga ada rumah tahfiz Kolbi Quran kelas dewasa, itu untuk usia SMP ke atas. Ada Kolbi Quran Kids School, itu untuk usia TK. Juga ada Daurah Anisa. Dari program sosialnya itu ada Kolbi Care. Kolbi Care ini bergerak untuk memfasilitasi para umat yang ingin menginfakkan hartanya. Nah, jadi Kolbi Care ini yang menyalurkannya. Masya Allah. Alhamdulillah sudah ada 12 orang ya. Nah, Teteh Bunda tadi dari awal juga kan sudah ada video penayangan kegiatan-kegiatan dari Yayasan Kolbi Quran Center ya. Nah, maka dari itu Teteh Bunda pada malam hari ini Poppy mau mengajak Teteh Bunda untuk selalu mensupport program-program kami dengan follow IG Daurah Anisa di @daurahanisa N-nya double, juga di Kolbi Quran Center. Atau Teteh Bunda yang ingin menginfakkan sebagian hartanya, mewakafkan atau menginfakkan hartanya, bisa di Kolbi Care. Teteh Bunda bisa menghubungi admin yang ada di grup Daurah Anisa agar diarahkan ke admin Kolbi Care. Teteh Bunda juga sedikit informasi, kami pun sedang ada proses pembangunan masjid di Kolbi Quran Center. Jadi bagi Teteh Bunda yang ingin sekalian berwakaf untuk pembangunan masjid di Kolbi Quran Center, bisa langsung hubungi Teteh admin ya. Masya Allah, waktunya sudah pukul 19.43 ya. Alhamdulillah, ustaziannya sudah ada. Pembahasan kali ini adalah baby blues dalam perspektif Islam, ya, bertema baby blues dalam perspektif Islam, bersama Ustadz Rian Akbar Maulana. Beliau seorang founder sekaligus mudir Yayasan Kolbi Quran Center,
Beliau pernah menempuh pendidikan di pesantren Al-Multazam Boarding School Kuningan, kemudian SMA di pesantren Persatuan Islam 76 Ranca Bogor, lalu menempuh pendidikan jenjang kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, jurusan psikolog. Kemudian pernah berkuliah di Ma'had Imarat, Bandung, jurusan Bahasa Arab, lulus pada tahun 2018. Beliau juga pernah menempuh pendidikan di IAI Bandung. Alhamdulillah, dengan semangat dan tekad beliau, atas izin Allah, beliau membantu ratusan orang terbebas dari buta huruf Al-Quran. Insya Allah. Baik, Ustadz izin memulai kajiannya ya. Kita baca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Izin memulai kajian webinar hari ini kepada Ustadz Rian Akbar Maulana, dipersilahkan. Baik, sebelum dimulai, apakah suaranya sudah jelas? Teteh, Ibu boleh silahkan. Alhamdulillah sudah terdengar Ustadz. Jelas ya. Baik. Kemudian peserta, Alhamdulillah ada 14 orang. Kita cek dulu, ini ada Terista, ada Umu Alif, ada Oppo A83, ada Teis, Ismawati, ada Teh Irma, ada Teh Rose, ada Al-Fatih, Yasmin, ada Kanisa Diana, ada Ibu Silvi, ada Prose, ada Ibu Gina. Ya, Alhamdulillah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Videonya muncul atau Ibu? Muncul ya? Aman semua ya? Masya Allah, tabarakallah. Baik, pertama-tama dengan memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam kali ini seperti biasa ya, kita rutin untuk apa namanya? Thalabul ilmi, untuk kita sama-sama menuntut ilmu, dan mudah-mudahan dari apa yang kita peroleh hari ini Allah berkahi, Allah tambah nikmatnya, Allah mampukan kita untuk mengamalkannya, dan semoga mendatangkan rahmat dan juga keridhaan dari Allah untuk kita semua, karena insya Allah dengan niat yang lurus, dengan apa namanya, hati yang tulus, kita ingin menjadi seorang hamba yang beriman dan lebih baik dari diri kita sebelumnya sebagai bukti keimanan kita kepada Allah. Tentu itulah yang kita harapkan ya, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita lupa menjadi abdan syakura, hamba yang bersyukur. Kemudian yang kedua, sholawat beserta salam tak lupa pula marilah kita curah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, anhum ajmain, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua yang hari ini senantiasa berusaha meniti dan mengikuti jalan sunnahnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, kemarin sudah dibahas berkaitan baby blues ya. Panjang sekali, banyak sekali. Dan mungkin Bapak Ibu yang akhwat semuanya sudah pernah mengalami melahirkan, ataupun nanti ke depannya yang belum menikah mungkin ya, setelah menikah akan mengalami dengan izin Allah yang namanya melahirkan. Dan
ternyata belakangan ini ramai istilah baby blues, ya. Baby teh bayi, blues teh biru gitu. Bayi biru gitu. Jadi atau di film Avatar kayak gitu main bayinya biru teh. Yang intinya adalah dari baby blues itu kita dapatkan bahwa seseorang wanita yang baru melahirkan berubah statusnya menjadi seorang ibu, bisa mengalami stres mungkin ya, bisa mengalami depresi, justru malah jauh dari kata, padahal dia sudah dianugerahi oleh Allah karunia, yaitu seorang buah hati yang tidak pernah punya salah, tidak pernah punya dosa pada siapapun. Namun ada orang yang mengalami tersebut sebentar dulu, yang bawah biar nggak panas ya. Jadi Bu, awali perjumpaan malam ini terkait baby blues dengan sebuah kisah. Kisah seorang perempuan yang oleh Allah bagi semua ibu, bagi semua perempuan, ujian beliau itu bisa dibilang yang paling berat apabila berkaitan dengan melahirkan, mengandung, merawat anak. Beliau itu yang paling berat dijamin. Ya, belum ada yang lebih berat melainkan seperti beliau yang akan saya kisahkan. Beliau seorang wanita yang masyhur, yang terkenal, kita kenal sekali dengan beliau itu. Beliau adalah seorang anak dari orang tua yang sudah bernazar, berjanji kepada Allah apabila mereka memiliki keturunan, pasti mereka akan apa istilahnya ya, hibahkan, wakafkan begitu anak tersebut untuk mengabdi kepada agama, mengabdi di tempat peribadatan orang-orang menyembah Allah gitu. Karena mereka berpikir anak pertamanya akan menjadi seorang anak laki-laki. Ternyata ketika Allah karuniai anak bagi mereka, anak tersebut adalah anak perempuan, bayi yang cantik, ya, yang luar biasa, matanya indah, tubuh yang mungil, begitu. Dan oleh Allah ternyata anak tersebut dijadikan anak yang hatinya itu menawan banyak orang. Hatinya itu mempesona, yang perkataannya meskipun dia masih anak-anak itu luar biasa menyejukkan, memberikan pelajaran bagi orang-orang dewasa. Anak wanita ini spesial dan oleh Allah memang sudah disiapkan. Siapakah anak perempuan tersebut? Yaitu Bunda Maryam, ibunda Nabi Isa, yaitu Siti Maryam, ya, kita biasa menyebut beliau itu Siti Maryam. Dan alhamdulillah beliau itu mendapat didikan yang luar biasa untuk menjadi seorang perempuan anak kecil yang mengabdikan dirinya di tempat ibadah untuk membantu banyak orang, memfasilitasi banyak orang agar bisa khidmat khusyuk dalam beribadah. Beliau mengalami banyak ujian. Pernah suatu ketika sangat kelaparan begitu ya, dihukum tidak diberi makan, dengan meminta kepada Allah makanan, tiba-tiba di kamarnya, di ruangannya, kalau kita mungkin masjid mah di mihrab ya, tempat tinggalnya itu. Bayangkan, teteh ibu, seorang gadis cantik, belia, tapi dia tinggalnya di mihrab masjid, nah gitu tuh. Ya, tinggalnya di mihrab masjid, yang mana biasanya
Yang tinggal di mihrab masjid itu ya laki-laki, yang jadi marbot itu ya laki-laki. Nah, ini seorang gadis cantik luar biasa. Akhlaknya baik, dikenal dengan tutur kata yang lembut. Ketika beliau tidak bisa mendapatkan makanan, dia meminta kepada Allah makanan. Dan dengan izin Allah, Jibril langsung yang menyimpan dan meletakkan makanan di kamarnya. Memang oleh Allah sudah disiapkan. Kemudian beliau, Siti Maryam ini, perempuan yang suci, yang tidak pernah tersentuh oleh lelaki lain yang bukan muhrimnya, begitu. Namun oleh Allah dikabarkan bahwa ia akan mengandung seorang anak tanpa bapak, tanpa proses lahiriah zahir yang biasa manusia lakukan untuk mendapatkan seorang anak. Allah katakan kepadanya bahwa akan dititipkan di rahimnya itu janin, bayi yang akan lahir. Maka bayangkan teteh ibu, seorang gadis tinggalnya di tempat ibadah di mihrab, dikenal oleh masyarakat luas suci, tidak pernah tersentuh. Kemudian diketahui yaitu hamil. Belum lahir aja baby bluesnya udah datang. Belum lahir saja depresinya sudah datang. Belum lahir saja banyak hal yang akan membuat ia stres. Tapi dia jalani itu dengan penuh kekuatan. Semua cibiran, semua makian, nggak ada bisa berharap punya suami mengerti, bisa berharap punya tetangga nggak julid, itu nggak bisa. Orang yang berkunjung itu tidak dengan tatapan sinis itu nggak bisa. Bayangkan, orang yang tadinya dikenal suci tiba-tiba mengandung. Sesulit itu rasanya. Namun beliau mampu menjalankan takdir yang Allah berikan. Beliau mampu tetap teguh dalam keimanannya, tidak goyah, dan tetap menjadi seorang hamba yang baik, yang hatinya selalu tertata dengan rapi, kokoh dengan keimanan. Dan akhirnya singkat cerita, ia pun harus pergi meninggalkan tempatnya karena memang diperintahkan oleh Allah untuk pergi juga, kondisinya sudah tidak baik juga, dan saat melahirkan, ia melahirkan sendirian. Bukan nggak ditemani suami aja, dan nggak ada suaminya. Nggak ditemani suami, tapi ditemani ibu mending. Ditemani bapak mending. Ada saudara yang masih menemani itu mending. Sendirian. Oke, nggak ada orang tua, nggak ada saudara, masih ada bidan tuh masih mending. Ini literally beliau itu sendirian, bayangkan. Dengan perut yang besar, kontraksi yang luar biasa hebat, kelelahan. Akhirnya oleh Allah pun diperintahkan untuk bersandar di satu pohon kurma. Maka ia pun bersandar sesuai yang Allah perintahkan. Dan di tengah istirahatnya, bersandarnya itu justru di situ Allah izinkan ia untuk melahirkan seorang diri. Ya, seorang diri melahirkan dengan semua kesusahan kepayahan itu. Oleh Allah ditunjukkan caranya, diberikan gerakannya, diperintahkan mengetuk-ngetuk tanah untuk akhirnya air mengalir. Setelahnya diperintahkan untuk memakan kurma, dilakukan sendirian. Bayinya lahir dan tetap bahagia dengan karunia itu. Padahal ujiannya sejak mengandung itu sudah berat. Tapi begitu bayinya lahir luar biasa. Sifat keibuannya langsung muncul.
cinta terhadap anaknya melimpah ruah di dalam hatinya tidak terbendung. Dan ia tidak sekalipun mengenal istilah seperti di zaman kita, baby blues, nggak ada. Dan akhirnya oleh Allah ditakdirkan ternyata bayi itu yang ia kandung, ia rawat, ia lahirkan menjadi seorang nabi. Ia bawa ke tengah kaumnya yang mencercanya, menghinanya, mencaci makinya. Kemudian bayi itulah yang menjadi hujah di hadapan semuanya bahwa yang dilahirkannya ini adalah seorang nabi. Kebayang nggak teh ibu sesetres apa yang dialami, sedepresi apa yang dialami. Namun ternyata kalau kita menjalani itu semua dengan menerima tulus, ikhlas, sepenuh hati, ini adalah karunia dari Allah, selalu berprasangka baik dengan takdir Allah, maka pertolongan Allahnya datang. Pertolongan Allahnya itu akan datang. Maka teman-teman semuanya, dari kisah Maryam itu kita bisa belajar untuk meneladani bukan apa yang ada di handphone kita. Untuk meneladani bukan apa yang ada di layar televisi. Untuk meneladani bukan apa yang ditayangkan oleh YouTube. Bukan. Bukan meneladani ilmu-ilmu yang nggak pasti gitu. Akan menyelamatkan kita atau tidak, atau bahkan justru menambah rasa stres dan depresi. Dari kisah itu justru kita diajarkan untuk meneladani sekelompok orang yang ujiannya di muka bumi ini paling berat. Yaitu apa? Kelompok Nabi dan Rasul. Juga orang-orang yang termaktub dalam Al-Quran kisahnya. Itu ujiannya berat-berat. Maka mempelajari kisah-kisah yang berkaitan dengan diri kita itu akan sangat berdampak besar. Sepenggal kisah singkat dari Siti Maryam saja, pasti kalau kita renungkan, teteh dan ibu akan merasa malu. Kenapa harus bilang, saya ini baby blues, tolong dong ngerti, saya ini udah melahirkan, secapek itu melahirkan, sesetres itu, tolong dong, mending nggak ada yang ngerti. Nggak, apa nggak malu sama Siti Maryam nanti ketemu di akhirat gitu. Maka kita perlu meneladani kisah-kisah seperti itu. Kemudian yang kedua, kita nggak akan lama ya, pertemuan ini singkat saja. Yang kedua, coba kita belajar meminimalisir drama dalam hidup kita. Tidak usah semua halnya itu dibuat drama. Kapan kita akhirnya membuat hidup kita itu penuh drama? Ya saat kita bergantung dan berharapnya bukan sama Allah. Itu pasti jadi drama hidup kita. Suami itu oleh Allah dititipkan jadi pasangan hidup. Bersama-sama meraih surganya Allah. Suami itu bukan makhluk sempurna tempat kita bergantung, salah. Bergantung itu hanya pada Allah. Sekali kita menaruh ketergantungan kita kepada makhluk, sekalipun itu suami, sekalipun itu orang tua, sekalipun itu kerabat dan keluarga, pastilah berujung kecewa. Kalau sudah kecewa, pastilah stres, pastilah depresi. Apa yang akhirnya dirasakan? Kok setelah melahirkan yang berubah hidupnya hanya saya aja, suami nggak berubah, tetap dengan kerjaannya, tetap dengan perilakunya, tetap dengan semua kesalahannya. Nggak ada bantunya sedikit pun. Akhirnya apa? Dibikin jadi drama. Teteh ibu, kalau belajar sama saya pasti
Awalnya itu dikasih pil pahit dulu. Ini pil pahitnya telan aja dulu. Kita nggak bisa berharap ke orang tua kita nggak bisa berharap ke suami kita, apalagi kita berharap ke tetangga kita untuk tidak membandingkan diri kita dengan dirinya, untuk tidak membandingkan diri kita sama anaknya, untuk nggak membandingkan diri kita dengan masa lalu dia. Nggak bisa. Maka stop terlalu banyak drama. Berhentilah bergantung pada makhluk. Bergantunglah pada Allah. Tempatkan hati kita, cinta kita, rasa harap kita hanya kepada Allah. Jadi ketika manakala manusia atau makhluk itu tidak bisa memenuhi ekspektasi kita, kitanya nggak stres. Karena kita tahu yang tidak pernah membuat kita kecewa hanya Allah saja. Sehingga saat kita capek melahirkan sakit, lelah menyusui merawat anak, berubah pola tidurnya. Yang tadinya bisa tidur dari ba'da isya sampai waktu fajar, sekarang 24 jam bahkan nggak bisa untuk tidur. Yang tadinya bisa menata rambut, rambutnya udah kayak singa. Pahami bahwa anakmu adalah anugerah yang Allah kasih. Lihat tangan kecilnya. Lihat tangan kecilnya yang nggak punya kemampuan apa-apa. Yang mungkin menggenggam jari kita saja. Yang kelingking nggak semuanya. Bahkan hanya satu buku jari saja tangannya itu. Genggam gitu. Makhluk yang lemah. Yang bisanya memang cuma nangis. Nggak usah merasa terganggu dengan nangisnya. Dan memang dia bisanya nangis doang. Justru soak kalau kita punya bayi tiba-tiba bisa lari naik ke atap lewas. Lebih lewas gitu ketimbang punya anak cuman bisa nangis aja. Maka fahami teteh ibu, kodrat antunna itu melahirkan, mengandung, menyusui itu. Itu tuh nggak bisa dihindari. Mau kayak gimana? Mau punya anak, nggak usah dimandiin, nggak usah disuapin, nggak usah dicebokin, lucu terus, wangi terus, nggak bisa begitu. Memang harus dirawat, memang ada keletihan di situ. Wahnan ala wahnin. Allah pun udah jelasin wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaihi. Udah pasti capek, terima, capeknya itu terima dulu. Manakala kita menolak rasa capeknya, di situ mulai stresnya datang. Ya, di situ mulai stresnya datang. Di situ mulai jengkelnya datang. Karena nggak bisa lampiasin ke suami, nggak berani. Nggak bisa lampiasin ke orang tua karena takut murka, dianggap durhaka. Kenapa dilampiasinnya ke bayi sendiri? Kenapa dilampiaskannya dengan diri sendiri? Itu yang kedua, stop drama. Yang ketiga, nah ini baru pandangan Islam ya. Yang saya pelajari, syaitan itu akan banyak menggoda ibu hamil dan ibu yang sedang nifas. Ibu hamil dan ibu yang sedang nifas itu oleh kaum jin, ya, syaitan itu akan diganggu luar biasa. Ada kisah bayi hilang dalam kandungan, ibu yang tadinya hamil tiba-tiba hilang bayinya. Itu real, nyata ada. Tanya ke bagian medis-medis, ada kasus itu. Kalau dilihat dari sudut pandang medis, ada kasus medisnya. Kalau dilihat dari sudut pandang ruqyah, ada gangguan jinnya. Real itu ada. Lihat bagaimana jin mengganggu seorang ibu hamil. Kemudian dilanjutkan saat melahirkan, dia nggak sholat sampai 40 hari. Bahkan dia nggak sholat sampai 60 hari, mungkin kalau nifasnya panjang. Sudah nggak sholat, capek, hatinya lelah, nggak ada keimanan, nggak pernah dengar kajian, nggak pernah zikir, baca Quran pun nggak pernah karena dijadikan alasan capek ngerawat anak.
ya wassalam. Godaannya besar. Sesusah itu, ibu tuh posisinya diserang dari perilaku suami, diserang dari perilaku keluarga, tetangga, diserang juga sama jin. Terus berharap mereka nguatin, nggak bisa. Nggak bisa kita bersandar ke makhluk tuh, nggak bisa balik lagi. Maka yang harus kita kuatkan, yang harus teteh ibu kuatkan adalah keimanannya. Baca tuh ulang-ulang ayat terakhir surat Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah beri ujian bagi seseorang itu kecuali sesuai kemampuannya. Yakin dong dirinya mampu. Kenapa banyak orang hari ini tuh menganggap dirinya selalu nggak mampu, nggak mampu, nggak mampu gitu. Terus mampunya apa? Dengan alasan nggak mampu, akhirnya tidak produktif, akhirnya gampang stres, akhirnya tidak menjadi pribadi yang kuat. Kenapa harus dipelihara sifat seperti itu? Maka kata ibu, yakini Allah itu nggak pernah muji seseorang itu melampaui kadar kemampuan. Kata ibu sekarang dikasih anak satu, kemudian ditambah anaknya dua, ditambah anaknya tiga. Wah, nanti anak empat mah nggak mampu, nggak sanggup. Wah, ini gitu, ini itu. Iya, karena udah bilang gitu duluan. Padahal Allah bilang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Toh orang tua kita dulu anaknya 8 hidup semua, sehat. Anaknya 11 sehat. Anaknya 13 kuat. Ternyata ini hanya soal bagaimana kita nggak dapat kisah yang benar, nggak dapat ilmu yang benar. Ternyata semua ini kita terlalu mendramatisir. Wah, seperti jahat banget ya. Itu udahlah capek disebut mendramatisir, nggak suportif banget sih. Nggak bisa terus dibelai, 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 tapi akhirnya lah itu nggak bisa. Kadang memang kita perlu ada sedikit tertampar, tapi sadar gitu. Maka kata ibu, ya kenali Allah, kuatkan imannya. Jangankan teteh ibu. Ada kisah dari Ustadz Hanan Ataki itu. Saya ingat kalau bulan Ramadan kisah ini selalu muncul dari beliau. Saat beliau itu sholat di Mesir, tarawih, imamnya berjuz-juz gitu sholatnya. 15 juz apa kalau tidak salah. Di sebelahnya ada kakek tua. Beliau saat sholat tua udah sangat pegal kakinya itu. Tapi kakek tuanya ini tenang sekali. Menikmati sholatnya. Kemudian beliau bertanya pada kakek tua itu, kenapa kamu, wahai syekh begitu, kakek tua, bisa kuat berdiri padahal saya aja yang muda tuh capek luar biasa. Sholat sepanjang ini. Apa jawaban si kakek itu? Kamu berdiri dengan tenagamu, saya berdiri dengan iman. Saya berdiri dengan iman. Lihat bagaimana kekuatan iman merubah segalanya, teteh ibu. Termasuk dengan keimanan itu bisa merubah hati yang tadinya stres, pikiran yang tadinya depresi. Dengan kekuatan iman itu akhirnya semuanya menjadi lebih kuat. Bayangkan Bilal bin Rabah adalah seorang budak yang lemah. Fisiknya tuh lemah Bilal bin Rabah itu. Digelutkan gitu, ditarungkan dengan Wahsy kalah. Tapi Wahsy kaget saat melihat Bilal ditindih dengan batu, dipecut punggungnya sampai terbuka kulitnya, ditarik tangannya itu, kakinya itu untuk merasakan sakit. Masih kuat untuk besoknya disiksa lagi. Apa yang membuat kuat? Iman. Manakala iman kita lemah, semuanya berantakan. Semuanya berantakan. Manakala iman kita lemah, semuanya menjadi kacau. Maka kekuatan iman ini harus kita pertebal, teteh.
Bayangkan tadi nifas 40 hari nggak sholat-sholat. Apa nggak tipis tuh iman? Tipis imannya. Maka pertebal iman di saat momentum syaitan itu menggoda kita saat kita lemah-lemah. Ya, Tim. Dan yakini bahwa Allah itu nggak menguji siapapun melampaui kemampuan. Terakhir, sebagai penutup. Sebagai penutup. Sebuas-buasnya singa, sejahat-jahatnya hyena, dia nggak bunuh anaknya sendiri. Dia tetap menyuapi anaknya agar bisa hidup. Lalu bagaimana kondisi hati kita tiba-tiba benci ke anak sendiri? Yang dia itu nggak minta dilahirkan kok. Dia itu nggak minta ada di dunia tuh nggak minta. Bahkan nggak berdoa ke Allah. Orang tuanya yang mengundang, orang tuanya yang berharap. Tapi setelah hadir, disia-siakan, tidak diperhatikan. Bahkan dalam beberapa kasus sampai dibunuh oleh ibunya sendiri. Salah apa? Kata ibu, ada apa dengan perempuan itu hari ini? Ada apa yang mereka pikirkan? Kenapa bisa sampai serusak itu hati? Hewan saja tidak sekeji itu. Ada apa dengan perempuan hari ini? Kenapa terlalu banyak melakukan pembenaran terhadap perilakunya yang salah? Pola pikirnya yang salah. Belajarlah dengan ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Quran. Perkuat keimanan. Cari kisah-kisah yang menguatkan hati. Jangan hanya karena ada kasus ini. Jangan karena ada istilah baby blues. Aku tuh ngalamin baby blues, ngerti dong? Nggak gitu konsepnya. Kuatkan dirimu. Kamu itu akan menjadi ibu buat anak-anak, akan menjadi sekolah pertama anak-anak, akan menjadi contoh untuk anak-anak. Kalau ibunya selemah itu, lalu gimana generasi berikutnya? Hidup zaman kita itu enak. Ibu mau cuci tinggal penjemur beres. Tinggal colokin ke listrik beres. Mau makanan tinggal buka kulkas. Mau masak nyalain kompor tinggal ceprek. Beras udah tinggal mencet jadi nasi. Terus masih ngeluh. Coba bayangkan wanita dulu hidup seperti apa. Mau beras harus numbuk. Mau nyuci harus manggul. Saya ingat ibu-ibu orang dulu tuh, wah ember besar tuh dipanggul di sini, dibawa ke apa namanya, ke sumber-sumber air, lebak kalau kata orang Sunda, yang banyak airnya, banyak kolam-kolamnya, nyuci di kolam tuh, dicuci, habis cuci dikeringkan, setelah dikeringkan nggak sekering pakai mesin cuci, ditanggung lagi di sini lebih berat dari saat berangkat, dan suaminya miskin. Dan lihat seberapa banyak orang yang sama Allah dikasih banyak fasilitas, terus membenarkan perilaku salahnya dengan alasan baby blues. Salah-salah perilakunya. Mewajarkan perilakunya yang salah. Enggak. Mempelajari baby blues itu bukan menjadikan pembenaran, tidak. Justru pelajari bahwa itu perilaku salah. Memang rentan stres, iya. Cuman bukan berarti karena rentan stres akhirnya boleh berperilaku salah. Tidak ke sana. Ingat, seliar, sebuas, sejahat apapun singa ataupun hyena, bunuh anaknya sendiri. Dia rawat anaknya sendiri. Dia kasih makan. Itu saja Tete Ibu untuk malam kali ini.
Mohon maaf tidak ada slide ya. Qadarullah tidak sempat bikinnya itu. Tapi insya Allah ini poin-poin yang ingin disampaikan. Yang pertama, pelajari kisah-kisah orang hebat terdahulu yang hidupnya lebih susah, lebih parah daripada kita, ujiannya lebih sulit daripada kita, namun mereka sudah dijamin surga. Pelajari orang-orang itu. Semua contohnya ada dalam Al-Quran. Yang kedua, jangan terlalu banyak drama. Drama kekecewaan itu tercipta manakala kita salah menggantungkan hati. Gantungkan hati kita hanya pada perkuat keimanan. Jangan sampai kita punya keimanan yang lemah. Dan jangan dijadikan ilmu itu sebagai pembenaran dari perilaku-perilaku salah kita. Nggak ke sana arahnya ilmu baby boost. Karena istilahnya, ya wajar 80% perempuan ngalamin baby blues, saya berperilaku gini, saya nangis aneh-aneh, saya minta teriak-teriak ini itu, ya wajar dong, saya kan baby blues. Nggak gitu arahnya. Dan ingat, sebuah-buahnya hewan nggak membunuh anaknya sendiri. Anak tuh nggak minta dilahirkan kok. Kalau dia bisa dilahirkan, mending dilahirkan dari ibu yang nggak baby blues kan? Dari ibu yang 20% nggak baby blues dong. Kalau bisa minta. Terus salah apa sampai dilampiaskannya semua ke anak. Itu saja Ibu, dari kacamata seorang laki-laki, seorang suami yang mungkin tidak tersampaikan, mengatakan ini karena nggak tega lihat istrinya lagi sakit. Yang mungkin Teteh Ibu pun sedang bergelut dengan lelahnya merawat bayi, tapi kadang ucapan seperti ini harus disampaikan untuk menguatkan tujuannya, untuk menyadarkan bahwa perilaku salah ya salah. Kita harus bisa kontrol diri kita harus bisa kendalikan hati kita harus bisa kendalikan pikir kita agar sesuai dengan apa yang Allah mau. Bukan mencari pembenaran dari apa yang kita lakukan. Itu saja untuk malam ini. Terima kasih. Barakallahu fikum. Silahkan kalau ada pertanyaan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Boleh, Mangga. Nah, silakan Teteh Bunda, jika ada yang mau bertanya, bisa uh, bunyikan mikrofonnya atau di chat obrolan. Mangga, mangga ada Teh Rose Ratnasari. Mangga Teh. Eh, mohon maaf tidak bisa off cam kamera, nggak apa-apa Gak Ustazah? apa-apa, Teteh. Suaranya kurang besar. Ntar Oh saya bisa... iya. Itu suara saya. Volume Baik, dari terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Ustadz udah em, memberikan ilmunya gitu terkait baby blues gitu ya. Kemudian dikaitkan sama agamanya, memang ada sedikit perbedaan gitu ya Ustadz dengan secara medis gitu ya, atau secara yang kemarin sudah disampaikan gitu ya. Kalau kita kaitkan sama agama Islam gitu ya, memang sangat luar biasa Allah sudah menata dengan baik gitu ya, terkait sifat-sifat yang memang sudah ditampilkan oleh para para nabi, para istri nabi gitu. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, gimana caranya gitu, dan saya juga insya Allah gitu ya akan menikah gitu ya. Gimana caranya kita tuh tetap istiqomah gitu untuk menjalankan peran kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri gitu ya, agar memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita gitu. Kemudian gimana caranya untuk tetap di jalan yang dikehendaki sama Allah, kemudian kita enggak down gitu. Apalagi kita sebagai seorang wanita sekarang udah dunia digital gitu, kalau lihat istilahnya tetangga itu lebih hijau gitu, rumput tetangga lebih hijau. Nah, ya terkadang kita sebagai seorang ibu, apalagi seorang istri gitu ya, yang dominannya itu perasaan gitu ya, selalu ya berbolak-balik gitu hati kita tuh gitu. Kalau misalkan lihat seseorang yang bahagia gitu sama anaknya atau sama suaminya gitu. Nah, itu gimana gitu caranya biar kita tuh tetap
standby em, standby di jalan Allah gitu dan membuat hidup kita tuh bahagia gitu. Mungkin itu saja pertanyaannya. Sebelumnya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu teteh. Teteh Ibu, begini ya. Akal kita, hati kita, itu cenderung akan mengarahkan pada hal yang keliru. Contoh. Kalau hati sudah dipenuhi syahwat, ya udah inginnya yang nikmat-nikmat saja, padahal itu maksiat. Ya, kalau akal sudah dihantui rasa takut, mau berbuat baik pun serba takut, serba minder, serba merasa nggak bisa gitu. Maka kita yang pertama harus mengarahkan hati dan akal kita agar sesuai apa yang Allah mau. Itu ya. Arahkan hati dan akal kita untuk sesuai dengan apa yang Allah mau. Gimana caranya tahu apa yang Allah mau? Nggak ada cara lain selain belajar. Enak gitu ya. Kalau otak kita ada lubang USB-nya gitu, tinggal semua data informasi dari mulai Nabi menerima wahyu sampai hidup kita sekarang tinggal transferin ke otak gitu, selesai beres. Tapi ternyata cari ilmu tuh nggak segampang itu. Cari ilmu tuh melelahkan, capek, bahkan terkadang kalau kita belajar ilmu agama itu seolah-olah nggak akan dapat dunianya, belah mana dunia. Nah ini teh dari mana ujungnya? Sekarang tuh serba materialistis, semuanya diukur dengan harta duniawi. Ini belajar agama nggak ada manfaatnya. Maka pertama bagi setiap orang tua adalah memahami nasihat dari Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan, adakah hal yang lebih buruk dari orang tua yang bodoh? Artinya apa, Ibu? Tidak ada perkara paling buruk melainkan menjadi orang tua yang bodoh dalam urusan agama. Sehingga langkah pertama yang harus dilakukan adalah tidak menjadi orang tua yang bodoh dalam urusan agama. Agama kita ini bukan sekedar sholat, bukan sekedar puasa. Kalau ada duit naik haji, kalau nggak ada duit nggak usah. Kalau punya duit bisa zakat, kalau nggak punya duit nggak usah zakat gitu. Nggak gitu. Agama kita tuh konsep the way of life gitu. Jalan kita untuk mengarungi kehidupan di dunia. Itu 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 agama kita. Maka kesehariannya ikutin sesuai yang Allah mau. Ya, nggak ada cara lain yaitu dengan belajar. Sehingga kita mengarahkan hati kita mengarahkan pikiran kita sesuai ilmunya. Nanti di sana ada gejolak setelah punya ilmu. Syahwatnya pengen begini, ilmunya begini. Disitulah iman bermain. Disitulah iman mengambil keputusan. Mana yang akan ia bawa? Maka yang pertama adalah mengilmui diri. Persiapan menikah itu tidak sebatas, oh ada calonnya, oh orang tua sudah mengizinkan. Tanya ke orang tua, oh orang tua sudah siapkan biayanya. Nah, nggak sebatas itu. Tapi bagaimana calon suami itu punya ilmunya nggak? Kita yang mau jadi istri itu punya ilmunya nggak? Karena kita mau beribadah seumur hidup. Sholat mah 5-10 menit, beres. Pernikahan, rumah tangga, punya anak, ibadahnya seumur hidup. Nggak ada batal, adanya cerai. Tapi kan ngurus anak seumur hidup. Begitu. Maka ya kita perlu mengilmui diri. Yang kedua, apa yang kita lihat di layar handphone kita
apa yang kita lihat di televisi itu tuh palsu. Aslinya nggak selalu dari setiap postingan ke postingan selalu semenarik itu hidupnya, selalu sebahagia itu hidupnya. Kenapa kita tahu itu palsu masih aja ketipu? Kan bukan salah orang mau posting apa, salahnya kita aja yang terus-terusan percaya sama postingannya. Ya, ada orang review, oh hari ini aku beli stroller buat anak aku. Pernah dipakai nama nggak sekali dua kali, habis itu nggak pernah dipakai, ribut bawa ke sana ke sini, nah. Gitu ya. Oh, Masya Allah suami aku perhatian banget. Anda keringat kalau lagi lupa mah PK sebelen anggar, suaminya juga begitu. Nggak ada sesempurna postingan orang-orang tuh nggak ada. Hidupnya dia juga menanggung banyak derita. Kata ibu, Masya Allah begitu ya. Allah izinkan saya tuh mendengar cerita dari banyak orang, pengalaman hidup mereka. Ada satu dua orang yang kita lihat nih secara dohir hidupnya itu nikmat banget. Bayangkan aja, kalau mau staycation, tiap weekend tuh bisa staycation dia tuh. Kalau mau liburan ke luar negeri setahun sekali, setahun dua kali tuh bisa dia tuh. Beli motor tinggal beli. Kayak beli kacang goreng gitu. Beli rumah tinggal beli. Saking nikmatnya hidup. Tapi dia cerita sama sama kita tuh cerita, Kak, keluarga saya gini loh. Permasalahannya tuh gini loh. Kenapa sih serumit ini? Padahal saya cuma mau semuanya akur. Semuanya sholat, udah beres. Mau saya cuma itu, kenapa pada nggak ngelakuin? Oh, ternyata yang kita lihat di kehidupannya itu yang menarik, tidak hanya di media sosial, tapi real kita lihat, ada hal yang disembunyikan dan sepedih itu, yang kenapa kita tuh pikirnya dia tuh hidupnya sempurna. Nggak ada hidup sempurna, tuh nggak ada di dunia tuh, nggak ada yang sempurna. Kita udah tahu konsep itu, kenapa masih ketipu lagi? Ini mah bukan soal orang posting apa, soal orang kelihatan apa, soal orang dikasih apa. Ini mah soal hati kita aja yang nggak betul tertatanya. Jadi muncul hasad lagi, muncul iri lagi, SMS lagi. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Maka caranya adalah pakai kacamata kuda yang ketutup nih sininya. Udah nggak usah lihat kanan, nggak usah lihat kiri, lihat aja ke depan, lihat aja ke bawah. Yang hari ini kita rasakan, apa yang orang di bawah kita itu dapatkan. Udah nih, urusan dunia mah lihatnya ke situ. Nggak ada ajarannya urusan dunia itu lihat orang yang lebih atas. Aku udah kumaha yang dilihatnya influencer. Kehidupan kita jauh dibandingkan influencer. Influencer mah dapat sekali endorse 20 juta. Kita mah 20 juta setahunnya mending dapat mending enggak. Gitu. Nggak bisa, itu nggak bisa. Maka caranya adalah perbesar rasa syukur. Dan rasa syukur itu letaknya bukan apa yang kita lihat, apa yang kita genggam, apa yang kita makan, apa yang kita kenakan, apa yang kita dengar. Rasa syukur itu bukan di situ tempatnya. Rasa syukur itu di hati. Bagaimana rasa syukur yang betul? Tingkatkan ibadahnya. Benar nggak nih syukurnya? Nggak cuman alhamdulillah hungkul lah, itu mah gombal lah tuh. Alhamdulillah hungkul mah. Nabi aja sholat malam sampai bengkak kakinya, sampai belah-belah kakinya. Ketika ditanya buat apa? Hanya untuk jadi abdan syakur, untuk jadi hamba yang bersyukur. Ini Nabi loh, udah dijamin surga. Masih mau jadi hamba yang bersyukur. Kata ibu ya, ilmui diri, jadi hamba yang bersyukur. Seperti itu. Hmm, Bagaimana Teh Rose apa menjawab pertanyaannya ya? Oke. Tadi Teh Hani mengangkat tangannya, Teh. Enggak boleh, silahkan. Teh Hani. Jadi untuk bertanya, Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Masya Allah.
Oh, Gitu. chat. Oh, iya, alhamdulillah. Ada yang mau bertanya lagi, Teteh Bunda, sebelum kita tutup webinar malam hari ini? Di kolom obrolan, oh ada Umu Alif. Cukup Ustadz, setuju, Masya Allah. Alhamdulillah, tidak ada lagi yang mau bertanya mungkin ya. Kita tutup webinar malam hari ini. Eh, Masya Allah, jazakallahu khairan Ustadz atas ilmunya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan dapat diamalkan bagi saya juga bagi teteh bunda semua yang ada di webinar malam hari ini. Uh, Statement gak dari Ustadz teh. Oh, mangga Ustadz, bila ada eh, pamitan dari webinar malam hari ini, kata-kata indah mungkin. Mangga Ustadz. Apa? Ada yang ingin disampaikan kembali Ustadz, closing statementnya, atau mau kita tutup saja? Apa? Oh, sinyalnya buruk ya. Oh, mungkin kita tutup saja webinar malam hari ini. Uh, Jazakumullahu khairan Teteh Bunda yang sudah ikut bergabung pada webinar kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Uh, Mungkin kesalahannya murni datang dari Poppy dan sesungguhnya kebenaran itu hanya milik Allah. Oh, Ustadz sudah bergabung kembali. Ada yang ingin disampaikan Ya, kembali Ustadz untuk menutup webinar malam hari ini? oke. Ya, Teteh Ibu, eh, tidak semua penyampaian itu terkadang penyampaiannya lembut untuk membuat kita sadar. Terkadang tidak semua penyampaian itu harus mengokohkan kita. Terkadang penyampaian itu perlu sesekali membuat kita seperti sakit begitu. Namun akhirnya kalau kita merenungkan dengan baik, isinya benar, itu ya, isinya kebaikan. Maka Ibu, mohon maaf penyampaiannya tidak sesuai ekspektasi, mohon maaf kalimat-kalimatnya mungkin susunannya kurang mengenakan, tapi tolong yakini bahwa semua itu adalah bentuk kepedulian dari berbagai macam kasus. Saya juga bilang kayak gini kok ke istri. Nah, kenapa perempuan tuh kayak gini, 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 gini kan harusnya begini, harusnya begini. Ini mah gini, ini begini. Jadi apa yang dicurahkan tuh teteh ibu semuanya untuk berharap ada perbaikan di dalam rumah tangganya masing-masing ya. Dan sekarang akses belajar ilmu tuh banyak banget. Akses untuk belajar tuh banyak sekali dan sangat mudah. Maka tidak ada alasan untuk tidak menuntut ilmu. Itu saja. Atul barakallahu fikum. Saya pamit izin lebih dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz. Iya. Selamat beraktivitas kembali Ustadz. Nah, Bagi Teteh Bunda, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah ikut bergabung pada webinar malam hari ini. Insya Allah tadi banyak hikmahnya ya Teteh Bunda. Ini Teh Hani tadi udah memberikan hikmahnya, Masya Allah. Bagi Teteh Bunda yang merangkum kajian malam hari ini, bisa Teteh Bunda kirim di grup webinar Daurah Anissa supaya teman-teman semua juga dapat hikmahnya. Masya Allah. Baik, Teteh Bunda, kita tutup kajian pada malam hari ini. Kita membaca hamdalah
istighfar 3 kali, juga doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah. Mangga Teteh Bunda jika ingin keluar dari webinar malam hari ini bisa ya. Terima kasih Teteh Bunda. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya Allah. Mangga Teh Irma. Wa Iyaki Teh Hani.